Nonton boy, dia nonton dia. Aku udah selesai nontonnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bumiayu Bapak Humaydi MPDI, yang terhormat segenap Wakil Kepala SMA Negeri 1 Bumiayu, yang saya hormati jajaran pembina OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu, serta rekan-rekan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Bumiayu. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu periode 2022-2023. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenankanlah saya Tiska Septiani Zahra dan rekan saya Fadila Az-Zahra Yumutun Nafis selaku moderator yang akan mengatur jalannya acara debat calon ketua OSIS pada hari ini. Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan ketua panitia. Yang ketiga, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang keempat, hiburan. Yang kelima, doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua panitia. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu. Kepada Silvina Dia Cahyani Umah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bumiayu, Bapak Humaydi MPDI, yang saya hormati Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum, Wakil Humas, dan Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Bumiayu, yang saya hormati jajaran pembina OSIS, guru, beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Bumiayu, dan yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Bumiayu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 1 Bumiayu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah beberapa rangkaian, alhamdulillah
Alhamdulillah setelah beberapa praktek yang kita laksanakan, dari pertama pembentukan koalisi, kemudian pengesahan calon, pendaftaran calon, kemudian kampanye, dan ini adalah rangkaian terakhir sebelum acara puncak, yaitu pencoblosan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu periode 2022-2023. Saya berharap di debat kali ini teman-teman semakin terbuka dan semakin yakin dengan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu yang nantinya akan kalian pilih. Saya berharap juga nantinya calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu ini dapat memberikan jawaban yang terbaik, yang memuaskan bagi teman-teman semuanya. Kemudian nanti ada beberapa sesi, yaitu pertanyaan wajib, pertanyaan undian, dan pertanyaan dari penonton. Di pertanyaan dari penonton ini, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan pada tiap paslon dengan ketentuan yang nanti akan lebih detail dijelaskan oleh moderator debat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemanggilan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu periode 2022-2023. Pasangan calon nomor urut 1, Farah Alida Ramadhani dari kelas 11-7 dan Berliana Tri Julia. Selanjutnya kita panggilkan paslon nomor urut 2 atas nama Muhammad Irfan Rabani dari kelas 11-8 dan Yanuar Ilmanoka dari kelas 10-4. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Anissa Salsabila dari kelas 11-1 dan Anggita Nurhayati dari kelas 10-2. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Niken Dwi Anggraini dari kelas 11-3 dan Nizar Musaki dari kelas 10-2. Kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua, bisa duduk di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Acara yang ketiga yaitu debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumiayu. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, kami akan membacakan ketentuan debat sebagai berikut. Ketentuan umum yang pertama, debat terbuka dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2022 di lapangan utama SMA Negeri 1 Bumiayu. Yang kedua, pasangan calon yang telah dipilih koalisi PK diwajibkan mengikuti debat terbuka. Yang ketiga, susunan acara debat terbuka. Pembukaan, perkenalan dan pemaparan visi misi dan program kerja. Masing-masing kandidat dapat menyampaikan jargon tanpa melibatkan massa maupun tim suksesnya. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan wajib dari moderator. Yang kedua, pertanyaan undian. Yang ketiga, pertanyaan dari penonton debat. Selanjutnya, penutup dan hiburan. Teknis debat. Yang pertama, pelaksanaan debat dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertanyaan wajib. Di sesi pertanyaan wajib, ada beberapa poin yang harus kalian patuhi. Yang pertama, akan
dibacakan 4 pertanyaan yang akan dibacakan satu persatu secara berurutan. Yang kedua, teknis menjawab pertanyaan yaitu sesuai urutan kandidat atau satu pertanyaan akan dijawab oleh semua kandidat, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan pertama dijawab dengan urutan kandidat nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertanyaan yang kedua dijawab dengan urutan kandidat nomor 2, 3, 4, dan 1. Pertanyaan ketiga dijawab dengan urutan kandidat nomor 3, 4, 2, dan 1. Pertanyaan keempat dijawab dengan urutan kandidat nomor 4, 1, 2, 3. Masing-masing kandidat dialokasikan waktu untuk menjawab maksimal 2 menit. Masing-masing kandidat tidak diperkenankan menginterupsi jawaban satu sama lain. Yang kedua, sesi pertanyaan undian. Semua kandidat akan maju ke depan dan mengambil nomor undi secara rebutan. Yang kedua, kandidat yang mendapat nomor 1 maka akan mendapat pertanyaan dari amplop nomor 1, berlaku seterusnya. Yang ketiga, kandidat yang menjawab pertanyaan dialokasikan waktu maksimal 2 menit. Yang ketiga, kandidat lain dapat menginterupsi jawaban kandidat yang dengan waktu maksimal 1 menit. Selanjutnya, kandidat yang diinterupsi dapat menanggapi dengan alokasi waktu maksimal 1 menit. Ketiga, sesi pertanyaan penonton debat. Dalam sesi ini akan diadakan dalam 2 babak. Babak pertama, terdapat 3 pertanyaan dari penonton debat. Masing-masing pertanyaan ditujukan untuk seluruh kandidat atau dijawab sesuai urutan kandidat. Yang ketiga, masing-masing kandidat dialokasikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, interupsi dari penonton diperkenankan jika jawaban kurang relevan. Yang kelima, interupsi dari penonton disampaikan setelah semua kandidat memaparkan. Babak kedua. Yang pertama, terdapat 4 pertanyaan dari penonton debat. Masing-masing pertanyaan ditujukan ke salah satu kandidat. Yang ketiga, sasaran pertanyaan menjadi hak penonton bersifat tidak terikat atau masing-masing kandidat bisa mendapatkan lebih dari 1 pertanyaan dari penonton. Selanjutnya, kandidat diberi waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara. Moderator akan memberikan peringatan ketika waktu menjawab tersisa 20 detik. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu menjawab telah habis. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Selanjutnya ada larangan-larangan dalam debat kali ini. Yang pertama, dilarang menyampaikan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. Yang kedua, dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. Yang ketiga, dilarang membawa benda-benda berbahaya. Yang keempat, tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Yang kelima, panitia berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada tim sukses yang tidak mematuhi tata tertib. Langsung kita mulai saja untuk pertanyaan wajib debatnya. Pertanyaan akan saya bacakan 2 kali dan seterusnya tidak akan saya bacakan. Pertanyaan pertama. Seberapa yakin kamu dengan visi misimu? Seberapa yakin kamu dengan visi misimu? Silahkan untuk paslon nomor 1 untuk menjawab.
Kami sangat yakin dengan visi misi kami karena visi misi kami kami yakin bisa memajukan sekolah kita bersama. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2. Saya sudah yakin dengan visi misi yang saya tetapkan dengan teman saya untuk memajukan OSIS SMA Negeri 1 Bumayu dan nama SMA Negeri 1 Bumayu. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yakin visi misi kami akan berjalan 100% karena kami menyusun visi misi ini dengan pemikiran yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan warga sekolah. Terima kasih. Untuk paslon nomor 4 dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami percaya 100% terhadap visi dan misi kami karena pada saat pembuatannya kami memikirkan bagaimana konsekuensi dan bagaimana hambatan yang akan kita alami. Dan walaupun mungkin ada hambatan, tidak ada yang mustahil bagi Allah karena ketika Allah mengizinkan hal itu pasti akan terbukti dan berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua. Apa permasalahan yang penting di SMA Negeri 1 Bumiayu dan apa solusinya? Saya ulangi. Apa permasalahan yang penting di SMA Negeri 1 Bumiayu dan apa solusinya? Silakan untuk paslon nomor 2 untuk menjawab. Ya, terima kasih telah memberikan pertanyaan. Permasalahannya adalah kurangnya disiplin siswa dalam mengikuti pembiasaan. Pembiasaan pagi dan banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah. Solusinya adalah mengedukasikan kedisiplinan kedisiplinan kepada siswa tentang pentingnya berangkat pagi dan mengajarkan bagaimana pentingnya mengikuti pembiasaan pagi dan mengedukasikan ke siswa lain tentang pentingnya manajemen waktu yang baik dan cara berangkat lebih awal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Silakan untuk paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Sorry, nomor 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi masalah yang dihadapi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bumiayu yaitu masalah keterlambatan atau ketidakdisiplinan. Nah, solusinya yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter religius dan
disiplin. Jadi kami akan selalu mendukung program kesiswaan dengan berangkat setengah 7 dan program-program pembiasaan pagi seperti mujahadah, literasi, BTQ dan lain-lain. Terus juga pendidikan disiplin itu sangat penting bagi menurut kami karena pendidikan disiplin ini salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Jadi siswa yang sudah disiplin pasti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bisa dilakukan di dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Permasalahan yang terjadi di sekolah kita itu ada kurangnya tata tertib dan kedisiplinan warga sekolah dan sering terjadinya miskomunikasi antar guru dan siswa seperti pemberitahuan informasi yang mendadak. Dan dalam permasalahan tersebut mungkin bisa nih solusinya yang pertama, selalu meyakini diri kita, ngubah dari diri kita bahwa kalau kita mau maju, seenggaknya 0,1% dalam diri kita bisa diubah. Dan paling sering terjadi ini misalnya miskomunikasi, misalnya besok pemberitahuan A, tapi kasih taunya itu dadakan. Dan ini bisa mungkin jadi masukan bagi guru-guru ataupun yang lain bahwa semisal ada suatu hal untuk dilakukan di besok harinya, diusahakan pemberitahuannya itu jangan malam-malam, jangan di H-1-nya karena kita juga butuh persiapan. Dan untuk kurangnya ketertiban dan kedisiplinan itu harus ditanamin dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, intinya harus ada niat dan harus ada keyakinan dalam diri kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenankan saya menjawab. Menurut kami, permasalahan yang penting di SMA Negeri 1 Bumi Ayu adalah kurangnya ketertiban dan kedisiplinan dari siswa dalam beberapa kegiatan atau pembiasaan sekolah. Dan permasalahan yang kedua yaitu kepekaan siswa terhadap lingkungan dan sesama dari mulai hal-hal kecil. Mungkin dari kepekaan juga dari siswa sendiri kurang peka terhadap lingkungan sekitar ya. Mungkin kayak masih buang sampah sembarangan atau membiarkan lingkungan di lebih kecilnya di sekitar kelas saja masih kotor tuh dibiarin. Untuk solusinya sendiri adalah dengan membiasakan dari dalam diri siswa tersebut untuk berperilaku disiplin. Intinya solusinya adalah dari dalam siswa tersebut dan juga kami pengurus OSIS pada saat pembiasaan dari proker kami yaitu Smaterasi akan pengurus OSIS akan turun langsung ke lapangan untuk menertibkan siswa SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana sikap Anda jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan bagaimana jika tidak terpilih? Saya ulangi, bagaimana sikap Anda jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan bagaimana jika tidak terpilih? Silakan untuk paslon nomor 3 menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Tentunya jika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, pertama-tama saya akan mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan support dari kalian tim sukses. Yang kedua, kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu Guru Pembina OSIS untuk memilih pengurus anggota OSIS baru dan yang terakhir selanjutnya kami akan melakukan koordinasi di internal pengurus supaya kami kompak dan solid sehingga kami bekerja dengan maksimal. Baik, jika kami tidak terpilih menjadi wakil dan ketua
kami tetap akan mendukung program-program kerja OSIS ketua yang terpilih, dan kami akan berpartisipasi ikut menjalankan program-program tersebut. Terima kasih. Jika kita berdua terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 1 Bumi Ayu, kami akan menjalankan proker serta visi misi yang sudah kami utarakan, yang sudah kami rancang, dan apabila kami terpilih, kami akan memaksimalkan kerja kami di proker-proker yang sudah kami rancang. Dan semisal kami terpilih juga, kami akan memaksimalkan kerja kami mendukung semua aspirasi dan ide-ide dari para siswa dengan menyaring, dengan memikirkan untuk kedepannya lagi. Jika kami tidak terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami tetap akan menjalankan kegiatan kesiswaan dengan baik. Mohon maaf, jika kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bumi Ayu, kami akan tetap mematuhi peraturan, tetap melaksanakan event-event ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS dengan baik dan disiplin dan tanggung jawab, karena walaupun kita nggak jadi ketua dan wakil, kita masih punya tanggung jawab sebagai siswa yang harus megang suatu tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenankan saya menjawab. Jika kami terpilih, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi, misi, dan proker keunggulan kami untuk memajukan SMA Negeri 1 Bumi Ayu dan meningkatkan minat dan bakat siswa SMA Negeri 1 Bumi Ayu dan meningkatkan mutu kerja OSIS, melaksanakan program yang tersusun sesuai rencana, menjalin hubungan yang harmonis atau baik antara seluruh anggota sekolah, mengadakan kegiatan yang dapat diterima dan diikuti oleh semua warga sekolah. Ya, jika kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, tentunya kami akan sangat amat mendukung program kerja OSIS maupun kesiswaan dengan disiplin, dan kami tidak mengurangi rasa tanggung jawab sedikit pun terhadap program kerja tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, soal nama tempat atau silakan untuk paslon nomor 2 untuk menjawab. Jika kami terpilih, kami akan menjalankan visi dan program kerja yang sudah kami rancang atau rencanakan dengan bekerja semaksimal mungkin dan mewujudkan program kerja tersebut. Jika kami tidak terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tentu saja secara pribadi saya tetap akan mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh OSIS. Selain itu, saya ingin menjadi pengurus OSIS yang aktif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya soal nomor 4 atau soal yang terakhir. Pertanyaannya, bagaimana upaya untuk membantu mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Bumi Ayu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Saya ulangi, bagaimana upaya untuk membantu mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Bumi Ayu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dalam visi kami juga menerapkan sebuah
visi, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila, yang dimana dalam visi tersebut kami juga pasti memikirkan bagaimana kedepannya untuk melaksanakan kegiatan yang sama persis dengan penilaian tersebut. Jadi contoh kecil yang bisa kami ambil sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, yang pertama, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam diri. Yang kedua, contohnya nih, semisal ada upacara, biasanya kan harus A, I, U, E, O dulu biar pada diem di tempat, biar pada hikmat. Nah, kita bisa ngubah diri kita dalam hal tersebut, contohnya kayak tanpa adanya peluit pemanggilan, tanpa adanya koar-koar dari para guru, siswa-siswi itu udah harus bisa berdiri di tengah lapangan dengan tertib, dengan hikmat. Dan contoh lain, semisalnya berangkat sekolah yang harusnya jam 6:30 udah tank, udah bel, udah ada di sekolah, masih ada aja yang terlambat, dan itu bisa jadi suatu hal yang mungkin buat kita bisa diubah, karena percuma juga kalian pintar, kalian ganteng, kalian cantik, tapi kedisiplinan dalam diri kalian sama sekali nggak ada. Karena hal itu bisa membuat kalian dipandang buruk, dipandang kurang enak oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Upaya yang pertama itu seperti kayak pembina atau pengurus ASIS itu akan keliling dari ke kelas-kelas untuk menertibkan seperti misal kalau ada mujahadah, kalau lapangannya basah nih kan di depan kelas, masih ada aja siswa yang ada di dalam kelas, mungkin itu salah satu faktor yang kurang mencerminkan ketertiban. Yang kedua, untuk tidak ada senioritas antara kelas 10, 11, dan 12, karena pada dasarnya kelas 10 dan 10, 11, 12 itu sama. Yang ketiga, ada tanggung jawab atas semua perilaku kita. Yang keempat, ada disiplin, seperti tadi berangkat pagi, kita usahain jam 6:30 itu udah sampai di sekolah, bahkan di kelas. Kalau misal ada pembiasaan, kita harus langsung menempatkan diri. Yang kelima, ada demokrasi. Demokrasi itu musyawarah antara siswa dengan siswa itu tidak putus ya. Upaya lain untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menanamkan sikap yang sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, yaitu dengan mewujudkan misi kami, mulai dari meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan Pancasila yang satu, dan mewujudkan siswa SMA Negeri 1 menjadi siswa yang yang berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu menjadikan warga sekolah memiliki sikap tersebut bisa melalui pembina OSIS dan pengurus OSIS, di mana kami akan melakukan sosialisasi tentang karakter pelajar Pancasila, bagaimana itu agar siswa SMA Negeri 1 Bumi Ayu dapat mempunyai sikap yang sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Kami akan mengupayakan agar bisa menanamkan seluruh nilai Pancasila ke seluruh siswa SMA Negeri 1 Bumayu dan pembina OSIS dan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Bumayu. Misalnya dengan upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMA Negeri 1 Bumi Ayu melalui kegiatan keagamaan berupa mujahadah dan sholat duhur berjamaah dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Cek, halo, cek. Cek, 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 cek. Cek, cek. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagaimana visi misi kami yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, kami akan
ikut berperan aktif dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini adalah pelajar Indonesia yang memiliki karakter atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini memiliki 6 ciri utama, yaitu Ya, izin menambahkan, ciri utama profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa dengan contoh yaitu melaksanakan pembiasaan pagi seperti BTQ, mujahadah, dan tartil. Yang kemudian, yang kedua, berkebinekaan global dengan cara menghargai perbedaan agama maupun budaya. Yang ketiga ada gotong royong, yaitu melaksanakan Jumat bersih. Yang keempat ada bernalar kritis, yaitu siswa-siswi bisa menyaring berita-berita yang beredar dan tidak mudah kemakan akan berita-berita yang hoax. Yang terakhir, yang keenam yaitu benar kreatif, yaitu program. Nantinya kita akan ada program yang berinovasi, tentunya dengan mengedukasi siswa-siswi agar kreatif dan berinovasi. Terima kasih. Jawaban yang para paslon berikan. Jawabannya sangat bagus-bagus sekali. Dan soal pertanyaan wajib sudah selesai. Selanjutnya akan ada hiburan penampilan